Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma antiseptik dan bedak bayi yang samar bercampur di udara, menciptakan wewangian khas kamar rumah sakit pasca persalinan. Cahaya matahari sore yang keemasan menembus gorden semi-transparan, melukis lantai linoleum dengan kotak-kotak hangat. Di dalam ketenangan yang nyaris sempurna itu, Hana memejamkan mata sejenak. Tubuhnya terasa remuk dan sakit di 1000 tempat berbeda. Sisa-sisa perjuangan 12 jam yang lalu. Tapi di lekuk lengannya, gumpalan kecil yang hangat itu membuat semua rasa sakit itu sirna. Maya, putrinya, terlelap damai. Kulitnya masih kemerahan. Napasnya halus seperti kepakan sayap kupu-kupu. Hana menghirup aroma manis di puncak kepalanya. Kebahagiaan ini begitu murni, begitu utuh, hingga terasa rapuh. Ia baru saja akan ikut terlelap ketika ketenangan itu pecah. Pintu kamar terbuka dan tertutup dengan satu gerakan klak yang tergesa-gesa. Bukan seperti cara suaminya, Bima, yang selalu masuk perlahan agar tidak membangunkan bayi. Hana tersentak. Matanya terbuka lebar. Jantungnya langsung berdebar. Di depan pintu, berdiri putra sulungnya, Rian. Rian. Suara Hana serak. Sayang, kamu kenapa? Kata-katanya terhenti di tenggorokan. Ini bukan Rian yang ia kenal. Anak laki-laki berusia 9 tahun itu seharusnya berada di kantin bawah bersama Bima, membeli es krim sebagai hadiah, selamat, karena telah menjadi seorang kakak. Tapi Rian yang berdiri di depannya kini pucat pasi, seperti kapur. Matanya, yang biasanya berbinar jahil, kini membelalak ngeri. Dadanya kembang kempis dengan cepat, seolah-olah ia baru saja berlari maraton. Tapi yang paling menakutkan Hana adalah, Rian tidak menangis. Anak-anak menangis saat takut. Rian tampak melampaui itu. Ia berada dalam cengkeraman teror yang membekukan. Rian, ada apa, nak? Kamu sakit? Hana berusaha duduk tegak di ranjang, tapi rasa ngilu di jahitannya membuatnya meringis. Rian tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia berlari ke pintu dan, dengan gerakan cepat yang mengejutkan, memutar kunci. Klik. Suara logam kecil itu terdengar seperti ledakan di dalam ruangan yang sunyi. Rian, apa yang kamu lakukan? Kepanikan mulai menjalar di dada Hana. Buka kuncinya. Ayahmu nanti tidak bisa masuk. Rian berbalik. Ia menempelkan jari telunjuk ke bibirnya, memberinya isyarat, diam, yang penuh paksaan. Lalu ia bergegas ke sisi ranjang. Tatapannya menyapu kamar dengan panik, mencari sesuatu. Ibu, bisiknya. Suaranya bergetar hebat. Cepat, kita harus sembunyi. Jantung Hana serasa berhenti berdetak. Sembunyi? Sembunyi dari siapa? Sayang, ini rumah sakit. Kita aman di sini. Kita nggak aman, sentak Rian. Suaranya kini naik 1 oktav, nyaris histeris. Ia menunjuk ke sudut di antara ranjang rumah sakit dan dinding, tempat tirai privasi menggantung. Ke sana. Sekarang. Hana menatapnya. Bingung. Apakah ini permainan baru? Mimpi buruk? Lalu ia mendengarnya. Tuh. Suara langkah kaki di koridor luar. Berat. Bukan derap sepatu perawat yang terburu-buru. Bukan langkah santai pengunjung. Ini adalah langkah kaki seseorang yang berjalan dengan tujuan. Dan langkah itu semakin dekat. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggung Hana. Rian melihat perubahan di wajah ibunya. Ia tahu ibunya juga mendengarnya. Tanpa menunggu lagi, Rian memanjat sisi ranjang, mengabaikan protes kesakitan Hana saat lutut kecilnya tak sengaja menekan perut ibunya. Maaf, Bu, desisnya. Ia tidak berusaha memindahkan Hana, ia hanya berusaha melindunginya. Dengan sisa tenaganya, ia menarik selimut yang lebih tebal hingga ke atas bahu ibunya, lalu menarik gorden privasi di samping tempat tidur, mencoba membuat ranjang itu tampak kosong dari sudut pintu. Rian, tolong bicara sama ibu, ada apa ini? Hana mulai menangis, bingung dan ketakutan. Langkah kaki itu berhenti, tepat di luar pintu kamar mereka. Hening. Hana bisa merasakan detak jantungnya sendiri menggedor di telinga.
Di pelukannya, Maya menggeliat kecil, mengeluarkan suara rengekan pelan. "Oh, jangan, nak, jangan sekarang," doa Hana dalam hati. Rian, yang kini berjongkok di samping bantal Hana, bertindak berdasarkan insting purba. Saat Hana membuka mulutnya untuk menenangkan bayinya, atau mungkin untuk berteriak, tangan kecil Rian yang berkeringat dingin langsung membekap mulut dan hidungnya. Hana terbelalak. Napasnya tertahan. Ia menatap mata putranya. Di sana, ia tidak melihat anak laki-laki berusia 9 tahun. Ia melihat seorang pelindung yang putus asa. Udara di kamar terasa berat, seolah menunggu gagang pintu itu bergerak. Rian mendekatkan wajahnya ke telinga Hana. Tubuhnya gemetar hebat hingga Hana bisa merasakannya. Tangan kecilnya masih menekan mulut ibunya, memastikan mereka tidak bersuara. Ia menelan ludah dengan susah payah. Air mata akhirnya menggenang di matanya sebelum ia berbisik dengan napas yang nyaris tak terdengar. Ternyata mereka benar-benar datang. Udara di dalam ruangan terasa membeku, menipis. Tangan Rian yang kecil menekan begitu kuat hingga Hana tidak bisa menarik napas. Rasa panik karena tercekik berkelindan dengan teror dari ancaman di luar pintu. Ia memukul-mukul pergelangan tangan putranya dengan lemah. Tetapi Rian, dalam ketakutannya yang absolut, hanya menekan lebih keras. Mata mereka terkunci. Hana melihat keteguhan yang mengerikan di mata anaknya. Rian tidak sedang menyakitinya. Ia sedang membungkamnya untuk menyelamatkan mereka. Di pelukan Hana, di bawah tekanan tangan Rian dan selimut, Maya berhenti merengek. Ia diam. Terlalu diam. Di luar, keheningan itu pecah. Ceklik. Gagang pintu itu berputar. Perlahan. Lalu dipaksa. Jigle. Jigle. Seseorang jelas-jelas mencoba masuk. Hana merasakan getaran gemetar Rian menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu, ketukan. Bukan ketukan ramah. 3 kali ketukan keras yang terukur. Tuk, tuk, tuk. Hening sejenak. Lalu suara. Tenang, datar, dan dingin. Seperti suara yang dihasilkan komputer. "Ibu Hana, waktunya pemeriksaan." Itu bukan suara perawat. Bukan dokter. Itu suara pria. Tapi tanpa emosi. Tanpa nada. Rian menggelengkan kepalanya dengan hebat. Air mata mengalir di pipinya. Tetapi tangannya tetap tak goyah dari mulut ibunya. Rengekan. Suara itu sangat kecil. Nyaris tak terdengar. Tapi di ruangan yang sunyi senyap itu, suara rengekan tertahan Maya terdengar seperti sirene. Di luar pintu, semua gerakan berhenti. Hana memejamkan mata. Mereka mendengarnya. Detik-detik berlalu seperti jam. Hana bisa merasakan kesadarannya mulai memudar karena kekurangan oksigen. Rasa sakit pasca melahirkan berdenyut hebat. BZZZT. Klik. Itu bukan suara kunci manual Rian. Itu suara keycard elektronik. Suara kunci master rumah sakit. Rian terkesiap di balik tangannya sendiri. Kuncinya tidak ada gunanya. Pintu berdesit terbuka. Dari celah di antara kelopak matanya, Hana melihat siluet sesosok pria. Ia mengenakan sesuatu yang tampak seperti seragam petugas kebersihan rumah sakit. Tapi terlalu bersih, terlalu kaku. Pria itu melangkah masuk. Ia tidak melihat ke arah ranjang. Ia melihat ke arah kunci manual di pintu, yang telah diputar Rian. Ia menatapnya sejenak, seolah sedang memproses sebuah anomali. Lalu, ia membalikkan badan. Wajahnya pucat dan datar. Matanya tidak berkedip. Ia memindai ruangan. Pandangannya melewati jendela, meja, lalu berhenti di gorden privasi yang ditarik Rian. Pria itu tahu. Dia mulai berjalan ke arah ranjang. Langkahnya pelan, terukur. Sama seperti langkah kaki di koridor. Tuk, tuk. Rian gemetar begitu hebat hingga ranjangnya ikut berderit pelan. Pria itu berhenti, tepat di samping gorden. Dia mengangkat satu tangan. Hana menatap tangan itu. Terawat, bersih, tapi jemarinya tampak kaku, seolah terbuat dari porselen. Tepat saat jari-jarinya menyentuh kain gorden. "Hana, Rian, kok dikunci?" Suara Bima. Suara Bima yang riang dan panik di saat bersamaan,
terdengar dari luar pintu. Pria berwajah datar itu membeku. Tangannya berhenti, melayang seinci dari gorden. "Halo? Suster? Ada orang di dalam." Bima menggedor pintu. "Sayang, kamu baik-baik aja?" "Rian, buka pintunya. Ayah bawa es krim." Gedoran Bima membuat pria itu menoleh ke arah pintu. Wajahnya yang tanpa ekspresi sedikit berkerut, seolah terganggu oleh keributan yang tidak terduga ini. Dia menatap gorden sekali lagi. Tatapan dinginnya seolah bisa menembus kain, menusuk langsung ke mata Hana. Dia tahu mereka ada di sana. Pria itu membuat keputusan. Dia menurunkan tangannya. Dengan tenang, dia berbalik dan berjalan keluar kamar, membiarkan pintu tetap terbuka. Bima, yang hendak menggedor lagi, terkejut melihat pria itu. "Loh, Mas? Ngapain di kamar istri saya?" "Istri saya nggak apa-apa." Pria berwajah datar itu tidak berhenti berjalan. Ia hanya melirik Bima sekilas. "Kamar salah," desisnya. Lalu ia terus berjalan cepat menyusuri koridor, menghilang di tikungan. "Hei, tunggu, orang aneh." Bima bergumam, tapi perhatiannya langsung teralih. "Hana, astaga." Bima bergegas masuk. Saat itulah Rian melepaskan bekapannya. Hana terbatuk, menghirup udara dengan rakus. Rian langsung ambruk di sisinya, memeluk adiknya, menangis tanpa suara, tubuhnya kejang karena syok. "Kalian kenapa?" Bima panik. "Rian, kamu pucat sekali." "Hana, kamu menangis? Apa yang terjadi? Siapa orang tadi? Kenapa pintunya dikunci dari dalam?" Hana tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menunjuk ke koridor dengan tangan gemetar. "Bima, panggil keamanan. Sekarang." "Tapi..." "Sekarang, Bima!" teriak Hana. Suaranya pecah. Bima tersentak melihat teror di mata istrinya. Tanpa bertanya lagi, dia berlari keluar untuk mencari bantuan. Hana menarik Rian mendekat. "Rian, Rian, lihat ibu." Rian mengangkat wajahnya yang basah kuyup. "Siapa mereka?" bisik Hana. "Kamu bilang, mereka datang. Siapa mereka?" Rian menelan ludah, bibirnya gemetar. "Mereka," bisiknya parau, "yang mengambil kakek." Bima kembali beberapa menit kemudian, tapi tidak bersama petugas keamanan yang berwajah tegap. Dia datang bersama seorang perawat muda, Suster Rini, yang tadi membantu Hana, dan seorang satpam rumah sakit berperut buncit yang tampak mengantuk. "Pak Bima ini melebih-lebihkan," kata si satpam, "Pak Dedi," sambil membenarkan topinya. "Tidak mungkin ada. Ada pria di kamar istri saya," potong Bima, suaranya meninggi. Dia baru saja keluar. Seragamnya seperti petugas kebersihan, tapi aneh. Hana, yang kini duduk tegak di ranjang sambil memeluk Rian dan Maya, menimpali dengan suara serak. Dia tinggi. Matanya tidak berkedip. Dia bilang, "Kamar salah." Suster Rini dan Pak Dedi bertukar pandang. Itu adalah tatapan yang sangat Hana kenali. Tatapan orang dewasa yang mencoba menenangkan pasien histeris. "Ibu Hana, barangkali ibu masih dalam pengaruh obat bius." Suster Rini memulai. "Saya tidak berhalusinasi," balas Hana. Bima juga melihatnya. "Ya, saya lihat dia keluar dari sini," tegas Bima. Pak Dedi menghela napas, lebih karena jengkel daripada prihatin. "Baik, Pak, Bu. Nang. Saya akan periksa CCTV koridor." Deskripsinya tadi? Pucat, tidak berkedip, kayak mayat hidup, begitu. Dia tertawa kecil. Hana mengabaikan cemoohan itu. "Bima, dia tahu kita di sini. Dia tahu Rian mengunci pintu. Dia membukanya pakai key card." Mendengar itu, Suster Rini berhenti tersenyum. "Tidak mungkin. Key card master hanya dipegang oleh supervisor lantai dan dokter jaga." "Dia bukan dokter," desis Hana. Pak Dedi akhirnya terlihat sedikit serius. "Baik. Saya cek CCTV. Suster, temani dulu."
Dia berbalik dan melangkah malas keluar ruangan. Suster Rini mendekati Hana, mencoba memegang pergelangan tangannya. Ibu, detak jantung ibu tinggi sekali. Biar saya suntik penenang, ya? Saya tidak butuh penenang. Hana menepis tangan suster itu, lebih kasar dari yang ia maksudkan. Saya butuh didengarkan. Sayang, tenang dulu. Bima mencoba menengahi. Dia menatap Rian, yang masih menempel pada ibunya seperti perangko, menolak untuk melepaskan Maya. Rian, jagoan ayah. Kamu kenapa gemetaran begitu? Kamu lihat apa? Hana menatap Bima. Inilah saatnya. Bima, katanya pelan. Suaranya berat oleh teror. Rian bilang pria itu adalah bagian dari mereka. Mereka. Bima mengernyit. Mereka, bisik Hana, mengulang kata-kata putranya, yang mengambil kakek. Keheningan total memenuhi ruangan. Suster Rini tampak bingung. Bima membeku. Apa maksudmu, nak? Tanya Bima pelan, berlutut di samping ranjang. Kakek kan? Kakek sudah meninggal. Rian. Sebulan lalu. Di rumah sakit ini. Serangan jantung. Bukan. Teriakan Rian begitu kencang dan penuh amarah hingga mengejutkan semua orang. Kakek tidak meninggal. Rian memberanikan diri menatap ayahnya. Air mata menggenang di matanya. Rian lihat. Waktu itu, kakek di kamar 308. Rian lagi main di luar. Ayah sama ibu lagi bicara sama dokter di meja suster. Hana dan Bima saling berpandangan, mengingat hari itu. Rian lihat. Lanjut Rian. Suaranya bergetar hebat. Pria pucat itu. Pria yang sama kayak tadi. Dia masuk kamar kakek. Rian kira dia dokter. Rian mengintip. Bima hendak menyela, tapi Hana menahan tangannya. Pria itu berdiri di samping kakek. Lama sekali. Dia tidak menyuntik. Tidak apa-apa. Dia cuma melihat kakek. Terus, mesin yang bunyi. Bip bip bip. Di samping kakek bunyinya jadi panjang. Bi! Suara itu seolah terngiang di kamar 205. Rian lari panggil suster. Isak Rian. Waktu suster datang, pria itu sudah tidak ada. Suster teriak-teriak. Dokter datang. Terus mereka bilang kakek meninggal. Rian. Nak. Bima terdengar pilu. Itu memang yang terjadi. Kakek kena serangan. Tidak. Teriak Rian lagi. Waktu mereka dorong kakek keluar, ditutup selimut putih. Rian lihat. Kakek masih gerak. Tangannya gerak sedikit di bawah selimut. Tapi mereka bilang Rian salah lihat. Mereka bawa kakek pergi. Suster Rini mengambil napas panjang. Pak, Bu, ini sangat umum. Anak-anak sering mengalami trauma mendalam setelah kehilangan. Mereka bisa menciptakan skenario menyalahkan orang jahat atas sesuatu yang alami seperti kematian. Bima tampak lega mendengar penjelasan rasional itu. Dengar. Rian, kamu cuma bingung. Kamu kangen kakek. Rian menggelengkan kepalanya dengan putus asa, frustrasi karena tidak ada yang percaya. Tapi Hana melihatnya. Dia melihat ketakutan di mata Rian sebulan lalu, yang dia kira hanya kesedihan. Dia melihat bagaimana Rian menolak masuk ke kamar 308 setelah itu. Dia melihat kelegaan Rian saat mereka akhirnya membawa abu kakeknya pulang. Dan sekarang, dia melihat teror yang sama persis di mata putranya. Hana menatap suster Rini, lalu Bima. Mereka tidak melihat apa yang dia lihat. Hana membuat keputusan. Bima, katanya. Suaranya setegas baja. Keluarkan Maya dari tas bayi. Siapkan baju ganti saya. Bima tertegun. Apa? Sayang, kamu ngomong apa? Kita pulang. Sekarang. Hana. Bima dan suster Rini berkata bersamaan. Ibu, itu tidak mungkin, kata suster Rini. Ibu baru melahirkan beberapa jam lalu. Bayinya bahkan belum dimandikan. Ini melawan prosedur. Hana mulai mencabut selang infus dari punggung tangannya,
mengabaikan rasa perih yang tajam. Hana, stop. Bima panik. Aku tidak akan tinggal di rumah sakit ini sedetik pun lagi, kata Hana, menahan erangan sakit saat dia mengayunkan kakinya ke sisi ranjang. Bima, bantu aku, atau aku akan merangkak keluar dari sini. Tapi. Bima bingung antara logika dan teror di mata istrinya. Suster, kata Hana, menatap lurus ke mata perawat itu. Bawakan saya surat penolakan tindakan medis dan pulang paksa. Saya akan tanda tangan. Suster Rini menatapnya ngeri, lalu berlari keluar, mungkin untuk mencari dokter, atau surat itu. Hana, kamu gila, bisik Bima. Mungkin, jawab Hana. Tapi aku percaya pada anakku. Saat Bima dengan panik mulai mengemasi tas, pintu kamar terbuka lagi. Itu Pak Dedi, si satpam. Wajahnya yang tadi mengantuk dan mengejek, kini pucat pasi. Sepucat deskripsi Hana tentang si penyusup. Pak. Suaranya bergetar. CCTV. Ada, kan? Tanya Bima penuh harap. Anda lihat orangnya. Pak Dedi menelan ludah. Dia tidak melihat Bima. Dia menatap lurus ke arah Hana dan Rian, seolah baru saja melihat hantu. Itu masalahnya, Pak, katanya. Saya sudah putar ulang 3 kali. Rekaman di koridor kosong. Sama sekali tidak ada orang. Tidak ada petugas kebersihan. Tidak ada Bima. Tidak ada siapapun yang masuk atau keluar dari kamar ini selama 30 menit terakhir. Pernyataan Pak Dedi menggantung di udara, lebih dingin dan lebih menakutkan daripada ancaman pria pucat itu. Apa maksudmu kosong? Bima maju selangkah. Suaranya serak. Aku ada di sana. Aku bicara padamu di meja satpam. Aku berlari ke kamar ini. Aku menggedor pintu. Tidak ada, Pak, bisik Pak Dedi. Matanya terpaku pada Rian. Rekaman di koridor lantai ini. Selama 30 menit terakhir, hanya koridor kosong. Tidak ada bapak. Tidak ada suster. Tidak ada pria pucat. Seolah-olah waktu di area ini terhapus. Hana menyelesaikan kalimat itu. Pak Dedi mengangguk kaku. Ini di atas kewenangan saya. Saya harus lapor ke atasan. Ke polisi. Kalian tidak boleh kemana-mana. Ada ketakutan dalam suara Pak Dedi, tapi juga ada sesuatu yang lain. Kecurigaan. Jika rekamannya kosong, itu berarti keluarga di depannya ini, anomali. Sesuatu yang salah. Kamu gila, teriak Bima. Kami korbannya. Bima. Suara Hana memotong. Neng, dingin. Sudah tidak ada waktu. Hana sudah berdiri. Rasa sakit yang merobek pasca melahirkan dia abaikan. Dia mengenakan jubah rumah sakitnya. Darah masih menodai kain di antara kakinya. Tapi matanya menyala dengan ketetapan. Dia sudah mengambil Maya dari Rian dan menggendong bayi itu erat-erat di dadanya. Rian, pegang tangan ibu, perintahnya. Rian segera menurut. Hana, kamu tidak bisa jalan, kata Bima panik. Lihat saja, balas Hana. Ibu, Pak. Suster Rini muncul lagi di pintu. Kali ini bersama seorang dokter jaga yang tampak lelah. Apa yang terjadi? Ibu Hana, Anda harus kembali ke ranjang. Dan Anda, Pak Dedi, kenapa meninggalkan pos? Kita pulang, kata Hana, melangkah melewati suster itu. Hentikan mereka, perintah si dokter, melihat kondisi Hana. Bima akhirnya sadar dari kebingungannya, bertindak. Dia menyambar tas bayi dan tas pakaian Hana dengan satu gerakan. Minggir, teriaknya pada dokter dan suster itu. Bima menggunakan tubuhnya sebagai perisai, mendorong Rian dan Hana di depannya. Panggil keamanan, teriak si dokter. Kita dapat situasi, kode, entahlah. Panggil saja. Pak Dedi tidak bergerak. Dia hanya menatap mereka pergi. Wajahnya pucat karena teror supernatural yang baru saja disaksikannya. Perjalanan menyusuri koridor adalah siksaan. Setiap langkah mengirimkan gelombang rasa sakit ke tubuh Hana, tapi adrenalin dan rasa takut menopangnya.
Rian berjalan cepat di sampingnya. Tangan kecilnya mencengkeram tangan Hana erat. Mereka tiba di elevator. Ding! Pintu terbuka. Kosong. Mereka masuk. Bima menekan tombol L. Lobby. Berulang kali. Pintu tertutup. Keheningan di dalam kotak logam itu memekakan. Hana bersandar di dinding. Terengah-engah. Memeluk Maya. Hana, kita ke rumah sakit lain. Kata Bima. Suaranya bergetar. RSB Bunda. Mereka bisa merawatmu. Tidak. Kata Hana. Apa maksudmu tidak? Kamu berdarah. Maya butuh pemeriksaan. Mereka, kata Hana, menatap lurus ke pintu lift yang memantulkan bayangan mereka. Mereka tahu kita di sini. Mereka tahu nama ibu. Mereka tahu nomor kamar ibu. Mereka tahu kakek, bisik Rian. Lift berdenting. Pintu terbuka di lobi utama. Lobi itu terang benderang dan hampir kosong, kecuali seorang resepsionis malam dan seorang petugas kebersihan lain yang sedang mengepel lantai di dekat pintu putar. Petugas kebersihan itu mengangkat kepalanya saat mereka keluar dari lift. Dia tinggi, dan matanya tidak berkedip. Itu pria yang berbeda, tapi sama. Seragamnya kaku. Gerakannya kaku. Jangan lari, bisik Hana. Jalan. Cepat. Tapi jangan lari. Pria itu kembali mengepel. Gerakannya metodis, ritmis. Tuk, tuk, tuk. Suara kain pel basah yang menghantam lantai marmer. Mereka mempercepat langkah, melewati meja resepsionis. Permisi. Suara resepsionis itu melengking. Ibu, Anda belum boleh pulang. Anda harus menggunakan kursi roda. Terus jalan, Bima. Desak Hana. Ibu, saya panggil keamanan. Keamanannya sudah tahu. Teriak Bima ke belakang. Mereka mencapai pintu putar. Bima mendorongnya. Udara malam yang dingin menusuk kulit mereka. Bau knalpot dan desinfektan. Mobil, parkiran B2. Kata Bima. Mereka berlari kecil menuju ram parkir basement. Tuk, letuk. Langkah kaki di belakang mereka. Bukan lari. Hanya langkah kaki yang terukur dan tenang. Hana menoleh. Pria pucat yang mengepel tadi kini berdiri di pintu lobi. Menatap mereka. Dia tidak mengejar. Dia hanya melihat. Cepat, Bima. Jerit Hana. Mereka berlari menuruni ramp. Gema langkah kaki mereka memantul di beton. Itu mobilnya. Bima menekan tombol remote di kuncinya. Mobil MPV hitam mereka berkedip. Bima membuka pintu belakang. Hana praktis melemparkan dirinya ke dalam, menyeret Rian bersamanya. Dia mengunci dirinya dan anak-anak di baris kedua. Bima melompat ke kursi pengemudi. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan kunci. Mesin menyala. Kunci pintunya. Teriak Hana. Klak. Bima menekan tombol kunci sentral. Jalan. 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 Bima menginjak pedal gas. Ban mobil berdecit di lantai beton yang licin. Mereka melesat melewati pilar-pilar parkiran. Saat mereka berbelok tajam menuju gerbang keluar, lampu depan mobil menyapu sudut gelap di dekat tangga darurat basement. Selama sepersekian detik, cahaya itu menangkap 3 sosok. Berdiri diam. Berjajar. Pria pucat dari kamar 205. Pria pucat dari lobi. Dan satu lagi, seorang wanita, juga pucat, mengenakan seragam perawat kuno. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya menatap. Wajah mereka tanpa ekspresi. Saat mobil itu melesat pergi. Bima tidak melihat mereka. Dia fokus ke gerbang. Rian melihat mereka. Dan dia berteriak. Hana melihat mereka. Dan dia tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Bima, bisiknya. Suaranya pecah oleh teror. Jangan bawa kami pulang. Jalanan kota sepi. Lampu-lampu jalan membiaskan cahaya redup pada aspal yang basah oleh gerimis ringan. Di dalam mobil, keheningan terasa berat. Hanya pecah oleh isak tangis Rian yang tertahan dan napas Hana yang tersengal-sengal. Separuh karena sakit, separuh karena panik. Bima memegang kemudi begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih.
Dia melirik kaca spion setiap beberapa detik. Kosong. Tidak ada yang mengikuti. Hana, ini gila, katanya. Suaranya parau. Apa maksudmu? Jangan pulang? Kita harus pulang. Kamu harus istirahat. Maya astaga. Maya bahkan belum berganti pakaian. Di kursi belakang, Maya tertidur, tidak menyadari kekacauan yang menyelimuti kelahirannya. Mereka tahu rumah kita. Bima, bisik Hana. Dia menahan rasa sakit di perutnya. Setiap guncangan mobil terasa seperti sayatan. Sama seperti mereka tahu nama ibu dan nomor kamar ibu di rumah sakit. Bagaimana mereka bisa tahu? Siapa? Mereka? Bima membanting telapak tangannya ke kemudi. Mobil sedikit oleng. Apa ini? Kultus? Mafia? Kamu kedengarannya seperti Rian. Karena Rian benar. Balas Hana, suaranya meninggi. Kamu tidak lihat tadi? Di basement? Kamu tidak lihat 3 orang itu? Aku tidak lihat apa-apa, teriak Bima. Aku cuma lihat bayangan. Aku panik. Yang aku tahu, istriku yang baru melahirkan mencabut infusnya dan lari dari rumah sakit seperti orang gila, menyeret anak-anak kita. Air mata kemarahan dan frustrasi menggenang di mata Bima. Maafkan aku, sayang. Aku takut. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Hana menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemetarnya. Aku juga takut, Bima. Tapi kita tidak bisa pulang. Kalau mereka bisa menghapus rekaman CCTV di rumah sakit besar, mereka bisa menemukan kita di rumah. Lalu kemana? Tanya Bima, putus asa. Mobil mereka kini melaju tanpa tujuan, berbelok di persimpangan acak. Ke rumah orang tuamu? Ke rumah ibuku? Kita akan membuat mereka dalam bahaya. Hana memejamkan mata. Dia mencoba berpikir. Rasa sakitnya berdenyut-denyut. Kemana? Kemana? Dia teringat pada kakek. Pada cerita Rian. Kamar 308. Bisik Rian dari sampingnya. Dia sudah berhenti menangis. Kini hanya menatap kosong keluar jendela. Mereka mengambil kakek dari kamar 308. Kakek. Hana bergumam. Sesuatu terlintas di benaknya. Sebuah ingatan. Ayah Bima. Kakek Rian. Dia adalah seorang pria yang pendiam. Seorang sejarawan pensiunan yang menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan obsesi aneh pada genealogi dan artefak kuno. Bima, kata Hana. Suaranya tiba-tiba lebih kuat. Rumah kakek. Bima menoleh sekilas. Apa? Rumah kakek? Hana, rumah itu sudah kosong selama sebulan. Listriknya sudah diputus. Belum dibereskan. Tempat itu berdebu. Tempat itu aman, tegas Hana. Bagaimana kamu tahu? Karena kakek tahu, kata Hana. Logikanya mulai terbentuk di tengah kabut rasa sakit dan panik. Kakekmu, dia tahu sesuatu. Rian bilang, mereka mengambilnya. Mungkin mereka mengambilnya karena dia tahu. Bima ragu-ragu. Sayang, itu cerita Rian. Pria pucat itu nyata. Bima. 3 orang di basement itu nyata. CCTV yang kosong itu nyata. Mulai sekarang, aku menganggap semua yang dikatakan Rian adalah nyata. Hana mencondongkan tubuhnya ke depan, mengabaikan protes dari tubuhnya. Bima, pikirkan. Sebulan terakhir sebelum meninggal, kakek jadi aneh. Dia mengunci diri. Dia memasang kunci-kunci tambahan di rumahnya. Dia memberimu 1 set kunci duplikat dan bilang apa? Bima mengerutkan kening, mencoba mengingat. Dia bilang, jaga ini. Hanya untuk keadaan darurat paling darurat. Jangan pernah datang kecuali kamu harus datang. Inilah keadaan darurat itu, kata Hana. Bima menatap istrinya di kaca spion. Mata Hana yang biasanya lembut kini berkilat seperti baja. Dia tidak lagi melihat pasien pasca melahirkan yang rapuh. Dia melihat seorang ibu yang melindungi anak-anaknya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Bima memutar kemudi di persimpangan berikutnya, mengarahkan mobil ke utara, menuju rumah tua di pinggir kota. Rian, bisik Hana,
menarik putranya mendekat. Kamu aman sekarang. Kita akan ke tempat kakek. Rian tidak terlihat lega. Dia hanya menatap ibunya dengan mata tuanya yang sedih. Tidak ada tempat yang aman, Ibu, bisiknya. Mereka bisa ada di mana-mana. Mereka tidak suka yang baru. Hana membeku. Apa maksudmu, Nak? Yang baru? Rian menunjuk dengan dagunya yang kecil ke arah buntalan selimut di pelukan Hana. Mereka, kata Rian. Mereka datang karena Maya. 40 menit kemudian, mobil mereka berbelok ke jalan buntu yang ditumbuhi ilalang. Gerimis telah berubah menjadi hujan yang stabil. Di ujung jalan, di balik pagar besi yang mulai berkarat, berdiri sebuah rumah bergaya kolonial tua. Gelap, tinggi, menyeramkan. Hana, aku tidak yakin soal ini, bisik Bima, mematikan mesin. Keheningan di dalam mobil kini terasa lebih berat. Tempat ini, lihat saja. Lebih mirip rumah hantu daripada tempat berlindung. Justru itu bagus, balas Hana. Suaranya tegang karena menahan sakit. Tidak ada yang akan berpikir untuk mencari kita di sini. Dia mencoba bergerak, tetapi rasa sakit yang tajam di perut bagian bawah membuatnya terpekik pelan. Kamu tidak bisa jalan, kata Bima panik. Ini konyol. Kita seharusnya ke UGD rumah sakit lain. Tidak, mereka akan menemukan kita lagi. Hana mengatur napasnya. Dia mengulurkan Maya, yang terbungkus selimut, ke arah Rian. Rian, pegang adikmu. Sebentar saja. Jangan sampai selimutnya terbuka. Rian mengangguk, mengambil alih buntalan kecil itu dengan keseriusan seorang prajurit veteran. Bima, bantu aku keluar. Gendong aku kalau perlu, kata Hana. Bima menghela napas kalah. Baik. Dia berlari memutari mobil, membuka pintu Hana, dan dengan hati-hati membantunya berdiri. Hana bersandar berat padanya. Setiap langkah di atas kerikil yang basah adalah perjuangan. Rian mengikuti di belakang, memeluk Maya erat ke dadanya. Bima merogoh gantungan kuncinya. Kunci rumah kakek. Satu kunci kuningan besar dan berat yang tampak kuno. Dia memasang 3 kunci tambahan. Gumam Bima, kesulitan dalam kegelapan. Klak, klak, klik. Suara kunci yang dibuka terdengar sangat keras di keheningan malam. Pintu kayu yang tebal itu berderi terbuka. Semburan udara dingin yang berbau debu, buku-buku tua, dan kapur barus menyambut mereka. Gelap sekali, bisik Rian. Tunggu. Bima mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter. Cahaya itu menerobos kegelapan, menampakkan perabotan yang ditutup kain putih seperti mayat. Listriknya pasti sudah mati, kata Bima. Dia membimbing Hana ke sofa terdekat, membantu Hana duduk di atas kain penutup yang berdebu. Kamu di sini, Rian. Tetap dekat ibu. Aku akan cari, entahlah. Lilin. Lampu badai. Di dapur, Bima, kata Hana, mengingat kunjungan terakhir mereka. Kakek selalu menyimpan lampu badai di lemari bawah wastafel. Baik. Jangan bergerak. Bima mengarahkan senter ponselnya, menyapu ruangan. Ini bukan rumah yang dia ingat dari masa kecilnya. Ini lebih padat. Kardus-kardus bertumpuk di sudut. Buku bagaikan benteng, menumpuk di setiap permukaan. Dia bergerak ke arah dapur. Cahayanya menghilang di tikungan. Hana ditinggalkan dalam kegelapan yang nyaris total. Hanya ditemani suara hujan di atap dan napas Rian di sebelahnya. Ibu. Bisik Rian. Ya, sayang. Mereka tidak ada di sini. Hana merasakan sedikit kelegaan. Bagus. Sayang, itu bagus. Tapi mereka tahu kita di sini. Lanjut Rian. Suaranya datar. Jantung Hana yang baru saja tenang kembali berdebar. Apa maksudmu? Mereka tahu kakek. Ini tempat kakek. Mereka tahu. Sebelum Hana bisa menjawab, Bima kembali. Dia tidak membawa lampu badai. Wajahnya, yang disorot dari bawah oleh senter ponselnya, tampak pucat ngeri. Bima, ada apa? Bima tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya yang gemetar,
menunjukkan apa yang dia temukan di meja dapur. Bukan lampu badai. Itu adalah tas popok. Tas popok baru, berwarna biru muda, identik dengan yang mereka tinggalkan di rumah sakit. Di atasnya, tergeletak setumpuk kecil baju bayi dan satu kotak susu formula. Tidak mungkin, bisik Hana. Ini sudah ada di sini, Hana. Suara Bima bergetar. Menunggu kita. Seolah-olah seseorang tahu kita akan datang ke sini malam ini. Kakek. Rian berkata dari kegelapan. Bima dan Hana menoleh pada putra mereka. Rian sudah tidak lagi duduk di samping Hana. Dia berdiri di depan pintu yang menuju ke ruang kerja kakek. Rian, jangan ke sana, kata Bima, bergegas menghampirinya. Kakek ada di sini, bisik Rian. Dia tidak terlihat takut. Dia terlihat sedih. Rian, kakek sudah. Bima memulai. SHH, potong Rian. Dia menempelkan telinganya ke pintu kayu ruang kerja. Rian. Bima menarik bahu putranya. Saat itulah senter ponsel Bima menyinari sesuatu yang tergores di permukaan pintu kayu itu. Bukan goresan biasa. Itu adalah simbol. Sebuah lingkaran dengan 7 garis yang menyilang di dalamnya. Simbol yang sama yang ada di gelang kakek. Simbol yang sama yang kini terukir di gelang gio kecil yang kakek berikan pada Rian sebelum dia meninggal. Dia tahu, bisik Hana, tertegun. Kakekmu tahu semua ini akan terjadi. Bima menatap simbol itu, lalu pada tas popok di tangannya, lalu pada istrinya yang kesakitan. Rasionalitasnya yang rapuh akhirnya hancur. Kita terkunci, katanya, bukan pada Hana, tapi pada dirinya sendiri. Apa maksudmu, Bima? Bima mengarahkan senter ke pintu depan. Aku tadi bercanda soal 3 kunci. Ada 5. Dan aku hanya punya 1 kunci untuk membukanya. 4 kunci lainnya. Itu adalah palang besi dari dalam. Kakek tidak hanya menjaga orang luar masuk. Dia menjaga sesuatu di dalam. Bima berjalan ke ruang kerja dan mendorong pintu itu. Terkunci. Ruangan ini, katanya. Dia memberi kita kunci rumah. Tapi tidak kunci ruangan ini. Kakek bilang. Rian tiba-tiba angkat bicara. Matanya menatap kosong ke pintu. Kakek bilang, kalau mereka datang, jangan pernah buka pintu ini. Hana dan Bima saling berpandangan ngeri. Buka pintu yang mana, Rian? Tanya Hana pelan. Pintu depan? Atau pintu ini? Rian mengangkat tangannya yang kecil, menunjuk ke pintu ruang kerja yang tertutup rapat. Dia bilang, bisik Rian. Jangan pernah biarkan mereka masuk ke sini. Tapi yang lebih penting, jangan pernah biarkan dia keluar. Peringatan terakhir Rian menggantung di ruang tamu yang berdebu itu. Lebih dingin dan lebih tajam daripada udara malam. Jangan pernah biarkan dia keluar. Dia siapa, Rian? Bisik Hana. Tangannya mencengkeram lengan sofa, buku-buku jarinya memutih. Siapa yang ada di dalam sana? Rian hanya menggelengkan kepala. Air mata menggenang di matanya. Kakek tidak bilang. Kakek cuma bilang. Dia yang diambil. Dia yang pertama. Bima mundur selangkah dari pintu ruang kerja. Senter ponselnya bergetar hebat di tangannya. Cahaya itu menari-nari liar. Menyinari tumpukan buku, palang-palang besi di pintu depan, dan wajah pucat keluarganya. Oke, kata Bima. Suaranya terdengar tercekat. Oke, ini tidak nyata. Rian, kamu pasti salah dengar. Kakekmu dia sudah tua. Dia bingung. Tas popok itu nyata, kata Hana. Suaranya datar. Susu formula itu nyata. Palang besi di pintu itu nyata. Bima, kita terkunci di sini. Aku tahu, teriak Bima. Rasa panik akhirnya meledak. Menurutmu aku tidak tahu? Kita kabur dari rumah sakit, istriku berdarah, dan kita masuk ke perangkap sialan yang dibuat oleh kakekku sendiri. Dia mengarahkan senternya kembali ke pintu ruang kerja. Ke simbol lingkaran dengan 7 garis itu. Dan sekarang anakku bilang ada monster di balik pintu. Kakek tidak bilang monster, bisik Rian. Dia bilang, dia. Tuh,
Semua orang membeku. Suara itu pelan. Hampir tidak terdengar di balik derasnya hujan. Tuh, suara itu datang dari pintu depan. Bukan gedoran. Bukan pukulan. Ketukan. Satu ketukan yang pelan dan sabar. Bima mematikan senter ponselnya. Kegelapan total langsung menyelimuti mereka. Begitu pekat hingga terasa menyesakkan. Hana menarik napas tertahan. Rian merangkak dan bersembunyi di balik ibunya. Di pelukan Rian, Maya mulai menggeliat, merasakan ketegangan. Tuh, lagi, tepat di pintu depan. Mereka, bisik Hana dalam kegelapan. Mereka menemukan kita. Tidak mungkin, balas Bima. Suaranya bergetar. Tidak ada yang mengikuti kita. Aku yakin, jalan ini buntu. Tidak ada yang tahu kita di sini. Kecuali mereka yang menyiapkan tas popok itu, balas Hana. Keheningan berlangsung lama. Mereka menahan napas, mendengarkan. Hanya suara hujan dan detak jantung mereka sendiri yang terdengar. Tidak ada ketukan lagi. Mereka pergi. Bisik Bima, penuh harap. Mereka tidak perlu masuk, kata Rian. Suaranya kecil dan menakutkan dari kegelapan. Mereka tahu kita sudah di dalam. Mereka menunggu. Menunggu apa? Tanya Bima. Menunggu kita membukanya. Hana tidak mengerti. Membuka apa? Rian? Pintu depan? Kita tidak bisa membukanya. Rian tidak menjawab. Tiba-tiba, Maya, yang sejak tadi tenang, mulai merengek. Rengekan bayi baru lahir yang lapar dan tidak nyaman. SSH, SSH, sayang. Hana meraba-raba dalam gelap, mengambil Maya dari Rian. Bima, senter. Perintah Hana. Bima menyalakan kembali senternya. Enggan. Cahaya itu terasa seperti suar yang mengundang bahaya. Dia lapar, kata Hana. Dan aku. Bima, aku butuh perban. Sesuatu. Aku masih berdarah. Mata Bima terpaku pada noda gelap yang merembes di jubah rumah sakit Hana, lalu ke kain penutup sofa yang didudukinya. Ya Tuhan, Hana. Rasa panik Bima beralih dari teror supernatural ke krisis medis yang nyata. Kita harus keluar dari sini. Kita tidak bisa, kata Hana tegas. Tas popok itu. Ada susu formula. Buatkan. Bima mengangguk kaku. Dia mengambil tas popok yang sinis itu. Ponselnya diapit di antara bahu dan telinga untuk memberi cahaya. Tangannya gemetar saat mencoba membuka segel kotak susu formula. Tidak ada air panas, gumamnya. Air mineral. Pasti ada. Bima berlari kecil ke dapur. Senternya menyapu kegelapan. Dia kembali dengan sebotol air mineral yang sudah terbuka di meja. Ini juga sudah disiapkan. Dia mencampur susu itu dalam kegelapan yang canggung. Sementara Hana mencoba menenangkan Maya yang tangisannya semakin keras. Dan saat itulah suara itu terdengar lagi. Krerek. Bukan dari pintu depan. Bukan dari luar. Suara itu datang dari ruang kerja. Suara kayu tua yang bergeser di atas lantai. Seperti seseorang memindahkan kursi. Bima membeku. Botol susu setengah terisi di tangannya. Hana memeluk Maya erat-erat. Matanya terpaku pada pintu ruang kerja yang terkunci. Tok, tok, tok. Kali ini bukan ketukan pelan. Ini adalah gedoran. Keras, panik, dan putus asa. Dari dalam ruang kerja. Diikuti oleh suara. Suara serak. Seperti orang yang sudah lama tidak berbicara. Jeritan tertahan yang lebih terdengar seperti rintihan. Tolong. Itu bukan suara monster. Tolong, keluarkan aku. Dingin. Bima dan Hana saling berpandangan ngeri. Mereka menyiksanya. Bisik suara itu lagi. Itu adalah suara yang mereka kenali. Itu suara kakek. Suara itu, suara kakek, menggema di ruangan berdebu itu, membelah keheningan dan menghancurkan sisa-sisa kewarasan mereka. Bima terhuyung mundur. Botol susu di tangannya tumpah. Cairan putih susu formula bercampur dengan debu di lantai. Tidak, bisiknya. Tidak mungkin. Ayah?
Bima, anakku. Suara serak itu memohon lagi dari balik pintu ruang kerja. Tolong aku. Mereka bilang aku sudah mati. Tapi aku di sini. Mereka mengunciku. Dingin sekali. Bima, yang tadinya lumpuh karena teror supernatural, kini digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat, harapan. Harapan yang mustahil dan menyakitkan. Ayah? Ulangnya. Kali ini lebih keras. Dia mengambil langkah goyah menuju pintu ruang kerja. Senter ponselnya menerangi simbol aneh yang terukir di kayu. Ayah, itu benar-benar kamu. Jangan. Jeritan Rian memekakan telinga. Lebih keras dari gedoran itu. Dia melompat dari sofa, menjatuhkan selimut Maya, dan menubruk kaki Bima, memeluknya erat. Jangan, ayah, isaknya. Wajahnya terbenam di celana Bima. Kakek bilang jangan. Itu bukan kakek. Kakek bilang, jangan biarkan dia keluar. Rian, diam. Bentak Bima, mencoba melepaskan diri, matanya terpaku ke pintu. Itu kakekmu. Dia masih hidup. Bima. Suara Hana terdengar lemah dari sofa. Dia juga terguncang, tetapi ada keraguan di matanya. Bima, dengarkan Rian. Tolong. Suara di balik pintu itu terdengar semakin panik, seolah-olah bisa mendengar keraguan mereka. Hana. Hana. Menantuku. Kamu di sana? Aku dengar bayi. Itu cucuku? Tolong, biarkan aku melihatnya sebelum mereka kembali. Mereka akan mengambilnya. Kata-kata itu menghantam Bima seperti pukulan fisik. Dia tahu soal Maya. Bisiknya, ngeri sekaligus yakin. Dia mendorong Rian ke samping dan tangannya terulur ke gagang pintu. Dia tahu. Tidak, teriak Hana. Dia menggunakan sisa tenaga terakhirnya, mengabaikan rasa sakit yang merobek, untuk berdiri. Bima, jangan. Ini jebakan. Kakekmu menyiapkan tas popok itu. Dia tahu kita akan datang. Dia juga yang menyuruh Rian jangan membuka pintu ini. Lalu siapa itu? Teriak Bima, menunjuk pintu dengan jari gemetar. Hantu? Rekaman suara? Ayahku ada di dalam sana. Hana, hidup-hidup. Dan kita membiarkannya disiksa. Kakek bilang dia, diambil. Balas Rian, menangis. Dia, yang pertama. Itu bukan kakek lagi. Tok, tok, tok. Gedoran dari ruang kerja semakin keras. Semakin marah. Pintu kayu yang tebal itu bergetar dingselnya. Buka pintunya. Suara itu tidak lagi memohon. Suara itu memerintah. Suara serak itu kini memiliki nada menggeram yang mengerikan. Buka pintunya, Bima, atau mereka yang akan mengambil kalian semua. Dan seolah dipanggil. Tuk, tuk, tuk. Ketukan itu kembali. Dari pintu depan. Pelan. Sinkron dengan detak jantung mereka yang ketakutan. Keluarga itu membeku. Di sebelah kiri, di pintu depan. Tuk, tuk, tuk. Ancaman dari luar. Para pria pucat. Mereka. Di sebelah kanan. Di pintu ruang kerja. Gedor. 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 Ancaman dari dalam. Suara kakek. Dia. Mereka terperangkap di tengah-tengah. Maya, merasakan kepanikan yang memuncak, mulai menangis. Bukan lagi rengekan, tapi jeritan bayi baru lahir yang penuh teror. Jeritan Maya memecah kelumpuhan mereka. Bima, perintah Hana. Suaranya tiba-tiba menjadi setajam pisau. Dia telah mengambil keputusan. Di antara dua teror, dia memilih satu-satunya hal yang penting. Ambil Rian. Ambil senternya, katanya, sambil menyambar Maya dan tas popok dengan tangan gemetar. Hana, kita mau kemana? Bima tampak bingung. Terjebak di antara dua pintu iblis. Ke atas. Sekarang. Hana mendorong Bima menuju tangga. Dia tidak peduli lagi pada rasa sakitnya. Tidak peduli pada darah yang merembes. Tapi ayahku. Itu bukan ayahmu, jerit Hana. Ayahmu tidak akan pernah menjebak kita.
Kata-kata itu akhirnya menembus kabut Bima. Dia menatap sekali lagi ke pintu ruang kerja yang bergetar hebat, lalu ke pintu depan yang terus diketuk dengan sabar. Dia menyambar tangan Rian. Lari! Mereka berlari menaiki tangga kayu yang berderit. Cahaya senter ponsel Bima menari-nari liar di dinding yang mengelupas. Di belakang mereka, di lantai bawah, suara-suara itu semakin keras, menciptakan simfoni neraka. Gedoran panik dari ruang kerja dan ketukan metodis dari pintu depan kini saling bersahutan, seolah berdebat siapa yang akan mendapatkan mereka lebih dulu. Masuk. Kamar tidur utama. Bima mendorong mereka ke kamar tidur di ujung lorong lantai 2. Hana masuk, terengah-engah, dan Bima membanting pintu di belakang mereka. Dorong. Perintah Bima. Bersama-sama, mereka mendorong lemari pakaian kayu jati yang berat, menggesernya di depan pintu kamar, menciptakan barikade seadanya. Mereka ambruk di lantai berdebu dalam kegelapan kamar, saling berpegangan. Hana mencoba menenangkan Maya yang menjerit, sementara Rian terisak dalam pelukan Bima. Di bawah mereka, gedoran dari ruang kerja tiba-tiba berhenti. Hening. Lalu, ketukan di pintu depan juga berhenti. Mereka pergi. Bisik Bima. Hana menggeleng. Tidak. Duk, duk, duk. Suara baru. Bukan di pintu. Suara itu datang dari bawah mereka. Langsung dari lantai kayu di bawah kaki mereka. Sesuatu di ruang kerja, di ruang kakek, sedang mencoba naik. Kamar tidur utama itu berbau debu dan waktu yang terlupakan. Cahaya senter ponsel Bima, yang diletakkan di lantai menghadap ke atas, menciptakan bayangan-bayangan panjang dan menakutkan di langit-langit yang tinggi. Duk, duk, duk. Suara itu tepat di bawah mereka. Bukan sekadar suara, itu adalah getaran. Lantai kayu di bawah mereka bergetar, mengirimkan getaran tumpul ke tulang mereka. Setiap pukulan terdengar lebih kuat, seolah apapun yang ada di ruang kerja di lantai bawah sedang menguji kekuatan langit-langitnya. Lantai mereka, dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Ya Tuhan, bisik Bima. Dia memeluk Rian erat-erat, tetapi matanya tertuju pada Hana. Hana bersandar di dinding, di samping lemari yang membarikade pintu. Wajahnya pucat, berkeringat dalam cahaya senter yang redup. Dia tidak lagi terlihat kuat, dia terlihat rapuh. Dia merobek sepotong kain dari sprei berdebu di ranjang terdekat dan menekanannya di antara kakinya, di balik jubah rumah sakit. Tangannya yang lain memeluk Maya, yang tidurnya kini gelisah, terganggu oleh suara-suara di sekitarnya. Hana, bisik Bima, suaranya tercekat. Kamu butuh dokter. Hana menggeleng pelan, terlalu lelah untuk berbicara. Itu akan merobohkan lantainya. Bima bergumam pada dirinya sendiri, mendengarkan pukulan yang semakin panik dari bawah. Benda itu akan merobohkan lantai dan masuk ke sini. Rian melepaskan diri dari pelukan Bima. Dia merangkak beberapa meter, menjauhi pusat ruangan, mendekat ke dinding luar. Rian, jangan jauh-jauh, desak Bima. SHH. Rian menempelkan telinganya ke dinding yang dingin. Ayah, dengar. Bima terdiam. Duk, duk, duk. Pukulan dari bawah itu masih ada, tetapi sekarang ada suara lain. Itu berhenti, bisik Hana. Benar. Pukulan dari bawah lantai tiba-tiba berhenti. Keheningan yang tercipta terasa lebih berat. Tidak, kata Rian. Matanya terbelalak ngeri, masih menempel di dinding. Tidak berhenti. Pindah. Kersaha. Kersaha. Suara baru. Suara gesekan yang kering dan menyeramkan. Suara itu datang dari dalam dinding. Seolah-olah apapun yang ada di ruang kerja tadi telah menemukan cara untuk merangkak di antara balok-balok kayu dan plester rumah tua itu. Itu di dinding. Bisik Bima. Mundur selangkah. Suara gesekan itu bergerak. Mereka bisa melacaknya. Benda itu merangkak naik, dari lantai bawah, di dalam dinding samping mereka. Lalu bergerak secara horizontal, sejajar dengan tempat mereka duduk. Kersaha. Suara itu berhenti, tepat di dinding tempat Hana bersandar. Hana membeku.
Dia bisa merasakan getaran samar dari plester di punggungnya. Dan saat itulah mereka mendengarnya lagi. Tuk. Satu ketukan pelan. Pintu depan. Bima mulai. Bukan. Bisik Rian. Menunjuk. Jendela. Di seberang ruangan, ada satu jendela besar bergaya kolonial yang menghadap ke taman belakang. Hujan deras mencoret-coret kacanya. Tuh, lagi. Di jendela. Di lantai 2. Itu mustahil. Tidak ada balkon. Tidak ada dahan pohon yang cukup dekat. Dengan jantung berdebar di tenggorokannya, Bima mengambil senter ponselnya. Mengabaikan bisikan protes Hana, dia merangkak perlahan melintasi lantai, menjauhi dinding tempat benda itu bersembunyi. Dia mengarahkan senter ke jendela. Bima, jangan, bisik Hana. Bima tidak mendengarkan. Dia harus tahu. Dia mengarahkan cahaya menembus kaca yang basah oleh hujan, ke kegelapan di luar. Awalnya, dia tidak melihat apa-apa. Hanya tetesan hujan yang diterangi cahaya dan pantulan wajahnya sendiri yang ketakutan. Lalu, dia menyorot ke bawah. Di taman yang berlumpur, 15 kaki di bawah, seseorang berdiri dalam hujan. Sosok itu menengadah, menatap lurus ke arahnya. Wajahnya pucat pasi, seperti porselen basah dalam cahaya senter. Itu adalah wanita pucat yang mereka lihat di basement rumah sakit, yang mengenakan seragam perawat kuno. Dia tidak bergerak. Dia tidak mencoba memanjat. Dia hanya berdiri di sana, menatap, menunggu. Bima terkesiap dan jatuh terduduk, menjatuhkan senternya. Cahaya itu bergulir di lantai, menyorot sudut ruangan yang kosong. Dia di sana, bisiknya. Ngeri. Perawat itu, dia di taman. Menatap kita. Mereka ada di luar. Isak Hana menarik lututnya. Dan dia ada di dalam. Suara Rian yang tenang membelah kepanikan mereka. Bima mengambil senternya, mengarahkannya ke tempat Hana dan Rian duduk. Kersaha. Suara garukan itu terdengar lagi, tepat dari dinding di belakang punggung Hana. Lalu, suara baru. Bukan garukan. Bukan pukulan. Bisikan. Suara serak, kering, seperti daun-daun mati. Suara itu sepertinya tidak datang dari satu titik, tetapi dari seluruh permukaan dinding. Itu adalah suara kakek. Bima. Bisik dinding itu. Dingin sekali, biarkan aku masuk. Hana menjerit dan menyeret dirinya menjauh dari dinding, mengabaikan rasa sakitnya, menciptakan jarak antara dirinya dan suara itu. Bisikan itu semakin kuat, dipenuhi keputusasaan yang mengerikan. Aku bisa hentikan mereka, para perawat pucat itu. Mereka menginginkan yang baru, sama seperti mereka menginginkanku. Bima mengarahkan senter ke dinding, setengah berharap melihat retakan atau lubang. Tidak ada apa-apa, hanya plester tua yang mengelupas. Buka pintunya, Bima. Pintu kamar ini. Aku di dinding. Aku di mana-mana di rumah ini. Biarkan aku masuk. Biarkan aku melindungi kalian. Mereka terdiam, lumpuh, terjebak di sebuah ruangan berdebu. Di luar jendela, perawat pucat mengawasi dari hujan. Di dalam dinding, kakek memohon untuk dibiarkan masuk. Dia bohong, bisik Rian, gemetar hebat. Kakek bilang jangan biarkan dia keluar. Sekarang dia mau masuk. Bisikan dari dinding itu tiba-tiba berhenti, seolah-olah telah mendengar Rian. Keheningan total menyelimuti ruangan. Lalu, satu suara terakhir, tepat dari balik plester di belakang tempat Hana baru saja duduk. Suaranya tidak lagi memohon. Suaranya dingin dan penuh kebencian. Anak pintar. Kata-kata terakhir itu, anak pintar, terdengar lebih sebagai ancaman daripada pujian. Bisikan itu membeku di udara, dan kemudian, keheningan total kembali menyelimuti ruangan. Keheningan yang jauh lebih buruk. Hana, Bima, dan Rian berkerumun di tengah ruangan, sejauh mungkin dari dinding yang berbicara, dan sejauh mungkin dari jendela yang mengawasi. Senter ponsel Bima tergeletak di lantai. Cahayanya yang statis menciptakan bayangan yang kaku. Kersaha.
Garukan itu kembali. Kali ini tidak lagi ragu-ragu. Suara itu terdengar panik, marah, cakar, atau kuku, atau sesuatu yang tajam dan kering, menggaruk-garuk plester dari dalam, mencari celah. Kersaha, kersaha. Bu, sesuatu yang berat menghantam dinding dari dalam. Getarannya terasa di lantai. Dia mencoba menerobos. Seru Bima, suaranya pecah. Dia menyambar senternya. Bima. Hana terisak pelan. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa sakit fisiknya kini bercampur dengan teror murni. Bima, lemari itu, di depan pintu, kita harus keluar. Keluar kemana, Han? Balas Bima, panik. Ke lorong? Kita tidak tahu apa yang ada di sana. Lebih baik daripada di sini. Bu, bu, bu. Pukulan itu kini metodis. Kuak. Dinding di belakang bekas tempat duduk Hana mulai retak. Garis-garis retakan hitam menjalar seperti sarang laba-laba di plester yang mengelupas. Rian, tetap di belakang ayah, perintah Bima. Dia berlari ke pintu yang terbarikade dan mendorong lemari pakaian itu. Benda itu nyaris tidak bergerak. Kayu jati solid, dipenuhi debu puluhan tahun, terasa seberat batu. Bantu aku, Hana. Aku tidak bisa sendiri. Hana, sambil menggendong Maya dengan satu tangan, menggunakan bahunya untuk mendorong, mengabaikan erangan kesakitan dari tubuhnya. Bu, krak. Sebuah lubang seukuran kepalan tangan meledak di dinding, menghamburkan serpihan plester dan debu kering. Dari lubang itu, tidak ada yang terlihat selain kegelapan pekat di antara dinding. Lalu, aroma, bau busuk yang menyengat, seperti jamur dan daging tua. Ayah! Suara Rian terdengar sangat kecil. Tidak sekarang, Rian! Teriak Bima. Otot-ototnya tegang saat mendorong lemari. Ayah, jendelanya. Lemarinya dulu. Tidak, jendelanya. Jerit Rian. Bima berhenti mendorong. Dia berbalik, mengarahkan senternya ke jendela. Hujan masih deras, tetapi taman di bawah kosong. Perawat pucat itu hilang. Dia pergi. Bisik Hana. Kelegaan sesaat melintas di wajahnya. Rian menggelengkan kepala. Air matanya mengalir deras. Dia tidak melihat keluar jendela. Dia melihat ke lantai, ke celah di bawah pintu kamar mereka. Dia tidak pergi, bisik Rian, menunjuk. Dia masuk. Hana menunduk. Di bawah celah pintu kamar, ada bayangan. Bayangan kaki seseorang yang berdiri diam di lorong, tepat di luar pintu mereka yang terbarikade. Tuk, tuk, tuk. Ketukan pelan dan sabar itu kembali. Bukan di pintu depan. Bukan di jendela. Ketukan itu datang dari pintu kamar mereka. Dari sisi lain lemari pakaian. Mereka telah mengunci diri. Dan sekarang, mereka ada di luar pintu kamar. Sementara, dia ada di dalam dinding. Ya Tuhan! Bima terhuyung mundur. Krara! Seluruh dinding di belakang mereka bergetar hebat. Pukulan itu tidak lagi terfokus. Entitas, kakek, kini menghancurkan seluruh bagian dinding. Pintunya. Bima. Sekarang. Raung Hana. Didorong oleh adrenalin murni. Mereka tidak punya pilihan. Terjebak di antara dua teror. Mereka memilih satu-satunya jalan. Dorong. Dengan kekuatan putus asa, Bima dan Hana menabrakkan diri mereka ke lemari. Benda itu bergeser sedikit. Buk, buk, buk. Dari dinding. Tuk, tuk, tuk. Dari pintu. Suara-suara itu saling bersahutan. Semakin cepat, semakin panik. Lagi. Teriak Bima. Mereka mendorong. Lemari itu bergeser satu kaki, menciptakan celah sempit antara lemari dan kusen pintu. Cukup, kata Bima. Rian, kamu dulu. Lewat celah. Cepat. Tidak. Rian mencengkeram kaki Bima. Bayangan. Ada bayangan di sana. Keras. Dinding itu akhirnya jebol. Bukan hanya lubang. Separuh plester dinding itu runtuh, memperlihatkan balok-balok kayu yang lapuk dan kegelapan total di baliknya.
Dari kegelapan itu, sesuatu yang basah dan pucat terjatuh ke lantai kamar. Bukan sesosok tubuh, hanya gumpalan. Gumpalan yang terlihat seperti jamur atau sarang yang berdenyut pelan dalam cahaya senter. Bau busuk itu membanjiri ruangan, membuat mereka muntah. Sekarang, jerit Hana. Dia tidak menunggu Bima. Dia menyerbu celah di antara lemari, mendorong Rian di depannya. Mereka bertiga tumpah ke lorong lantai 2 yang gelap, tersandung kaki mereka sendiri. Bima berbalik, senternya masih menyala, dan melihat ke dalam kamar yang baru saja mereka tinggalkan. Di tengah-tengah reruntuhan dinding, di dalam kegelapan di antara balok kayu, 2 titik merah kecil menyala, menatap lurus ke arahnya. Bima. Suara itu tidak lagi berbisik di dinding. Suara itu ada di kepalanya. Bima membanting pintu kamar tidur utama, meskipun dia tahu itu percuma. Mereka berdiri di lorong lantai 2, terengah-engah dalam kegelapan. Di belakang mereka, di dalam kamar, mereka bisa mendengar suara gumpalan basah itu bergeser dan menghancurkan pintu dari dalam. Di depan mereka, tangga menuju ke lantai 1. Menuju pintu depan yang terkunci. Kita berhasil, bisik Bima, gemetar. Ayah. Rian menarik-narik jubah rumah sakit Hana. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia tidak melihat ke pintu kamar. Dia menatap ke bawah, ke kegelapan di ujung lorong, ke arah tangga. Bima mengarahkan senter ponselnya ke tangga. Dia ada di sana. Perawat pucat itu. Dia tidak lagi di luar. Dia tidak di balik pintu. Dia berdiri di tengah-tengah anak tangga, di antara mereka dan lantai 1. Dia berdiri diam seperti patung porselen, memiringkan kepalanya. Gaun perawatnya yang kuno meneteskan air hujan ke karpet tua. Dia menatap lurus ke arah buntalan selimut di pelukan Hana. Dan dia tersenyum.